yang artinya khuluq itu perangai, ya taba itu karakter. Jadi kajian kita sekarang hendak mengenal perangai dan karakter baiknya bagi Rasulullah SAW, plus kita juga ingin mengenal rupa kesempurnaan Nabi secara lahiriah, dan itu yang dimaksud dengan persamaan secara majas yang hendak kita pelajari juga. Ya, jadi kita ingin mengenal Nabi insya Allah semampu kita, ya. Sekehendak Allah ingin membuka makrifat untuk kita kepada baginda Nabi, kita ingin mengenal kepada Nabi lahir dan batinnya insya Allah. Dan tujuannya juga kemarin disebut, diantaranya tujuannya pertama ingin mengenal baginda Nabi. Orang mengenal pertama biasa kenalan dengan cara bertemu. Tapi kita pertemuan insya Allah kita dipertemukan di dunia dan di akhirat. Dunia walaupun di dalam mimpi, walau di mana, ya walaupun di dalam mimpi. Nah tapi paling tidak kata ulama, kalau kita nggak bisa ketemu, paling enggak jangan sampai kita nggak dengar tentang kemuliaannya. Ya, jadi di antara alasan dikumpulkannya gambaran-gambaran tentang akhlak mulia baginda Nabi dan rupa indah baginda Nabi Muhammad SAW, tujuannya untuk kita bisa mencitrakan baginda Nabi di dalam hati kita, sehingga di situ nanti tumbuh rasa cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Bukan kata orang dari mata turun ke hati. Jadi kita mau lihat dulu baginda Nabi. Gimana gambarannya baginda Nabi Muhammad, gambaran lahir dan batinnya baginda Nabi Muhammad SAW. Di situ ada kenikmatan tersebut. Sebagaimana disebutkan kemarin, jadi tujuan kita belajar sama bukan nggak hanya ya untuk meraih menikmati tujuan yang biasa digapai oleh orang-orang ahli sejarah di dalam mempelajari sejarah suatu tokoh. Ya, hanya ingin memuaskan rasa ingin tahu kita. Nggak hanya itu. Tapi ada hal yang lebih penting dari itu terkait urusan agama kita. Karena tokoh yang kita hendak kaji, kita hendak kenal ini, ya berusaha untuk mengenalnya, ya tokoh yang sentral dalam agama kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi itu diantaranya alasannya kenapa, apa faedahnya kita mempelajari syama'il. Pertama kita mau kenal, mau melihat. Kalau nggak bisa melihat, ya paling nggak mendengar, ya, yang mana akhirnya bisa tercitrakan di hadapan kita, masuk dalam kalbu kita, sehingga menumbuhkan kerinduan dan rasa cinta kepadanya yang akhirnya membuahkan ittiba, ya, mengikuti jejak baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti juga ini semua nanti yang disebutkan faedah-faedahnya ini bertahap. Seakan-akan faedah yang satu adalah akan membuahkan faedah yang berikutnya. Jadi pertama melihat, yang kedua kemarin fawaidnya at-taqarrub, mendekatkan diri kepada baginda Nabi karena hendak mengundang, istilahnya memancing kedermawanan Nabi Muhammad. Sebagaimana orang-orang para penyair tempo dulu, ya kalau dia punya bahasa yang indah, dia punya rangkaian kata yang indah, biasanya itu dia berdiri tuh cari duit tuh di depan pintu-pintunya para raja, ingin memuji raja supaya dikasih hadiah. Ya, tapi kita juga pengen kalau raja aja dipuji senang, ya, dan mau berbaik hati, bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW yang maha derma, yang manusia paling dermawan di muka bumi. Ya. Di antaranya sudah banyak menjadi contoh para sahabat baginda Nabi disebutkan seperti Hasan bin Thabit, Ka'ab bin Zuhair, Hasan bin Thabit ma'ruf dengan perubahannya, wa ajmalu minka lam tara qattu 'aini, wa ahsanu minka lam talid an-nisa. Lebih indah darimu belum pernah mata ini melihatnya. Yang lebih indah darimu belum pernah mata ini melihatnya. Yang lebih baik darimu belum pernah perempuan melahirkannya. Itu
pujian di antara pujian-pujian sahabat baik kita Nabi Hasan kita, dan bagaimana Nabi Muhammad SAW membalas kebaikan-kebaikan mereka itu berupa hadiah dan tentunya perhatian yang lebih dari baginda Nabi Muhammad SAW alaihi wa alihi wasallam. Ya. Nah, yang berikutnya kemarin tapi belum kita kaji secara luas, itu adalah tujuannya kita paling enggak kita pengen ada yang bisa kita kedepankan buat baginda Nabi. Walaupun Nabi Muhammad budinya nggak bisa dibalas, tapi paling enggak kita mau ada kebaikan yang bisa kita berikan itu baginda Nabi Muhammad SAW, terutama bagi para penulis syaraid, ya, ada hadiah buat baginda Nabi, ada balasan baik dari apa yang sudah diberikan oleh baginda Nabi berupa kebaikan dunia maupun akhirat yang nggak akan bisa kita balas. Itu yang alasan ketiga kenapa dikumpulkan dan dikaji kajian ini, supaya bisa paling nggak bisa menyampaikan sebahagian dari haknya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira sampai di situ kemarin bulan yang lalu kajian kita. Sekarang kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah rahmatul abrar, Syekh al-alim al-allamah المتفاني في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني نفعنا الله بعلومه وبأسراره في الدارين آمين، في كتابه وسائل الوصول إلى شمائل الرسول إلى أن قال رضي الله عنه وعنا وعنكم أجمعين. ومنها تعرضنا لمكافأته صلى الله عليه وسلم على إحسانه إلينا وإنقاذه إيانا من ظلمات الضلال إلى أنوار الهدى، ومن الشقاوة الأبدية إلى السعادة السرمدية، وهذه نعمة كبرى لا تمكن مقابلتها بشيء، ولا يقدر على مكافأته عليها إلا الله تعالى. فجزاه الله تعالى عنا أفضل ما جزى به مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس دائمين بدينه الذي ارتضى واصطفى به ملائكته. ومن أنعم عليه من خلقه فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت زدنا بها حظا في دين ودنيا، أو رفع بها عنا مكروه فيهما أو في أحد منهما إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها القائد إلى خيرها والهادي إلى رشدها. وهذه العبارة من قوله فجزاه الله إلى آخرها عبارة إمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، نقلتها من رسالته التي رواها عنه صاحبه الربيع بن سليمان رحمه الله تعالى. ومنها أن معرفة شمائله الشريفة تستدعي محبته صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان مجبول على حب الصفات الجميلة، ومن اتصف بها ولا أجمل من صفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فلا شك أن من يطلع عليها ولم يكن مطبوعا على قلبه بطبع الضلال يحب صاحبها صلى الله عليه وسلم بيقين. وبمقدار زيادة محبته ونقصها تكون زيادة الإيمان ونقصه، بل رضا الله تعالى والسعادة الأبدية ونعيم أهل الجنة ودرجاتهم فيها، جميع ذلك يكون بمقدار محبة العبد له صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصا، كما أن سخط الله تعالى والشقاوة الأبدية وعذاب أهل النار ودركاتهم فيها يكون بمقدار بغضه صلى الله عليه وسلم زيادة ونقصا. ومنها اتباعه والاقتداء به لمن وفقه الله تعالى فيما يمكن به الاقتداء كسخائه وحلمه وتواضعه وزهده وعبادته وغيرها من مكارم أخلاقه وشرائف أحواله صلى الله عليه وسلم، وذلك مستوجب لمحبة الله تعالى التي فيها سعادة الدارين. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جعلنا الله تعالى من المتبعين له صلى الله عليه وسلم في شرعه القويم وصراط المستقيم، وحشرنا تحت لوائه
liwa'i fi zumrati ahli mahabbatih alaihi wa alaihimus salatu wat taslim. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Syekh Al-Imam Yusuf bin Ismail Al-Nabhani di dalam kitabnya Wasail Usul ila Syama'il Rasul sampai kepada radhiyallahu anhu, semoga Allah berikan manfaat kepada kita melalui ilmu beliau, sampai kepada pernyataannya ya yang berbunyi wa minha, dan di antara faedah-faedah kita mengumpulkan dan menulis serta mempelajari syama'il bagi Rasulullah SAW, dan di antara faedahnya ta'awuduna li mukafaatihi sallallahu alaihi wasallam ala ihsani ilaina. Sedikit berani mau ngebales budi sebahagian dari budi bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ihsani ilaina, karena dia sudah berbuat baik kepada kita. Jadi kita mau membalasnya walaupun tidak mampu. Kita membalasnya. Iya. Banyak Rasulullah telah memberikan kebaikan kepada kita. Terkhusus katanya disebutkan di sini dalam lebih khusus wa in qadhi iyana min dhulumatid dhalal ila anwaril huda. Iya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kebaikannya yang paling luar biasa untuk kita, ya, keberadaannya, sikapnya telah menolong kita, ya, dari kegelapan kesesatan menuju cahaya petunjuk. Wa minasyaqawatil abadiyah ila sa'adatis sarmadiyah. Rasulullah juga menolong kita dari kesengsaraan yang abadi, yang setiap manusia kalau tanpa kasih sayang Allah, bisa Allah mengutus para rasulnya, semua berpotensi untuk masuk ke kesengsaraan ini. Ya. Innal insana wal 'asri innal insana lafi khusr. Semua manusia itu merugi. Semua manusia berpotensi untuk celaka, ya, dan sengsara karena manusia nggak punya ilmu. Manusia dibekali oleh Allah hanya ilmu hanya sedikit. Ya. Kita nggak bisa mendapatkan kebaikan, kebenaran sejati kecuali melalui baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda ini mazhab Asy'ariyah, ya, yang menyatakan bahwa agama itu nggak bisa dicapai dengan akal. Ya, mereka membantah apa yang dipahami oleh mazhab lain seperti mazhab Mu'tazilah yang menurut mereka akal bisa berpotensi untuk menggapai, ya, yang namanya kebenaran dengan konsep yang terkenal mereka itu al-husn wal qubuh al-aqliyain, ya. Jadi mereka bisa mengenal yang mana yang baik yang buruk hanya dengan modal akal. Tapi Al-Asy'ariyah bilang enggak, harus ada agama yang dibawa oleh para nabi, terkhusus kita, yaitu yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah, di antara kebaikannya Rasulullah, dengan wasilahnya Nabi, Allah mengangkat kita, ya, menolong kita, menyelamatkan kita dari kesengsaraan yang abadi ila sa'adatis sarmadiyah, ke keberuntungan yang abadi. Sarmad. Wa hadhihi ni'matul kubra, dan ini merupakan nikmat yang paling agung, teragung. La tumkinu muqabalatuha bi syai', enggak bisa dibalas sama sekali. Ya, wala yaqdiru 'ala mukafati, tidak ada yang bisa membalasnya alaiha illallah wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwa bi'athahnya baginda Nabi itu sebagai minnah yang azimah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulahu laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalal. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan suatu nikmat yang amat sangat agung.
Al-man bukan an'ama tapi manna yang nunu, berarti nikmat yang enggak bisa dibalas. Yaitu dengan diutusnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan mereka yang mengajarkan mereka Alkitab, menerangkan mereka tentang tanda-tanda kebesaran Allah, ya, mengajarkan mereka hikmah, yuzakkihim, yang mensucikan hati mereka, padahal mereka dahulu berada dalam kesesatan yang amat sangat nyata. Ini nikmah yang amat sangat agung sampai Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengubah syair dalam ainiyahnya, ya, wa innaka la tajzi nabiyyaka ya fatah wa in ji'tahu 'ala al-'aini sa'id. Hai pemuda, jangankan orang tua, pemuda sekalipun, hai pemuda, sekali-kali Anda tidak akan mampu membalas budi baginda Nabi. Innaka la tajzi nabiyyaka ya fatah wa in ji'tahu 'ala al-'ain wa in ji'tahu qasdan 'ala al-'aini sa'id. Walaupun Anda dengan sengaja hendak menghampiri baginda Nabi dari sini, ya, ke Madinah dengan berjalan menggunakan mata kita sekali. Al-aini sa'id. Al-ain di sini menurut ulama ada yang bilang ain, maksudnya al-ain yang dimaksud juga lutut. Lutut ini bahasa Arabnya ain juga. Al-ainan. Jalan pakai lutut, tapi yang lebih ablag, lebih dalam maknanya, andaikan Allah mentakdirkan kita bisa berjalan dengan kedua mata kita yang merupakan salah di antara anggota yang paling lemah dari sekian anggota tubuh kita yang Allah berikan kenikmatannya kepada kita, ya, andaikan mampu Allah takdirkan mampu kita berjalan dengan kedua mata ini yang lemah, yang tidak ada tulangnya, ya, daging, bahkan isinya semuanya gaji, daging nggak ada di mata. Kalau kita gunakan untuk berjalan menghampiri baginda Nabi demi membalas budi baginda Nabi, tetap nggak akan bisa membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi paling tidak kita mau seperti, ya, luka sekedar kemampuan kita. Di antaranya dengan cara seperti ini. Ya, Nabi bergembira. Nabi bilang kalau kita mau berusaha mengenal beliau, ya, Nabi sayang sama kita. Nabi nyatakan cintanya, ya, kepada kita sebelum kita lahir. Sebelum kita lahir Nabi sudah nyatakan cintanya kepada kita. Masa iya kita nggak mau cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, wasilah supaya kita cinta, kita harus mengenal lebih dalam siapa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fajazahullahu ta'ala anna afdala ma jazabi mursalan amman ursila bih. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas dengan sebaik-baiknya balasan, ya, ya, mewakili kita karena kita nggak mampu, biar Allah yang balas. Sebaik-baiknya balasan, ya, yang Allah berikan kepada seorang nabi, ya, kepada umat. Dan ini redaksi nanti yang sebagaimana disebutkan, redaksinya Imam Syafi'i di dalam kitab Ar-Risalahnya, dikutip oleh Syekh Yusuf bin Ismail Al-Hani. Ya, semoga Allah balas, ya, mewakili kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan balasan yang sebaik-baiknya balasan yang biasa Allah berikan kepada seorang nabi terhadap umatnya. Fa innahu anqadhana minal halak. Karena Nabi Muhammad SAW telah menolong kita dari kehancuran, dari kebinasaan, dari kegelapan kekufuran menuju cahaya keimanan, ya, dari gelap, dari panasnya kejahilan, ya, dari api kejahilan sampai kepada surga pengetahuan. Rasulullah SAW telah menggiring kita. Wa ja'alana min khairi ummatin ukhrijat lin-nas. Bukan hanya itu, ya, lantaran baginda Nabi, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai umatnya yang terbaik. Karena khairiyatul ummah bi khairiyati nabiyha. Kebaikan umat bisa diraih karena kebaikan baginda, karena kebaikan nabinya. Nabi Muhammad adalah afdhalul anbiya, sebaik-baiknya nabi dan rasul. Otomatis kita mendapatkan mandat, mendapatkan gelar sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah tampil di muka bumi ini.
Ya. Allah Subhanahu wa taala lantaran baginda Nabi telah menyelamatkan kita dari kecelakaan. Ya. Telah menjadikan kita sebaik-baiknya umat. Di dalam keadaan kita beragama dengan agama da'inina bidinihi alladzi irtada. Kita memeluk agama lantaran baginda Nabi Muhammad SAW, kita memeluk agama yang dengannya Allah redha dengan agama itu. Wastafa bi malaikatah wa man anama alaihi khalqi. Dengan lantaran baginda Nabi, lantaran agama yang dibawa oleh baginda Nabi, Allah memilih para malaikatnya dan memilih orang-orang yang akan mendapatkan hidayah yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu Allah pilih demi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dikatakan seperti itu? Ada malaikat Jibril terpilih sebagai malaikat pembawa wahyu karena baginda Nabi Muhammad. Semua yang terjadi di muka bumi ini terjadi karena baginda Nabi Muhammad sallallahu. Orang Allah jadikan alam semesta ini buat Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karenamu wahai Rasulullah, enggak bakal Allah ciptain langit dan bumi. Iya. Terus dikatakan falam tumsi bina ni'matun zaharat wala batnat. Tidak ada nikmat yang ada pada kita, baik nikmat zahir maupun batin, ya, yang dengan nikmat tersebut nilna biha hadzan fi dinin wa dunya. Yang dengan nikmat tersebut kita dapat menikmati urusan agama dan dunia kita lantaran nikmat tersebut. Au rufi'a biha 'anna makruh fihi ma, atau mungkin lantaran nikmat yang Allah berikan tersebut, ya, kita terselamatkan dari perkara yang tidak kita senangi. Au fi ahadin minhuma, terkait urusan dunia maupun akhirat, atau salah satu dari urusan dunia dan akhirat. Ya. Tidak ada nikmat yang ada pada diri kita zahirah maupun batin illa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam sababuhal qa'idu ila syai'in. Kecuali Nabi Muhammad adalah sabab yang menggiring kita mengarah kepada kebaikan nikmat tersebut. Ya. Makanya sudah sepatutnya kita balas semampu kita. Kalau kita nggak mampu, minta sama Allah biar Allah yang balas. Itu maksudnya. Ya. Apa kata saya Al-Imam Ali Al-Habsyi dalam tadi itu Syama'il. Wa ma min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan. Tidak ada kebaikan di makhluk hidup yang terpuji kecuali semua berasal dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan min al-bahri aw rashfan min ad-diyami yasahul huda. Ya. Semua berasal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, baik cidukan dari laut ataupun serpihan atau percikan dari hujan. Semua kenikmatan bersumber dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di sini ada kisah menarik di dalam syarah. Wa qala Sayyidi Abdul Aziz At-Tabbaq, seorang wali min awliyaillah. Dia mengisahkan radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi berkata di kitab Iblis, dalam kitab Al-Iblis, inna arbab al-kashf wal iyad, orang ahli kasyaf, orang wali min awliyaillah yang sudah dibuka tabir alam kegaiban darinya, itu yusyahiduna sayyidul wujud, mereka menyaksikan, ya, pimpinan alam keberadaan ini, yaitu Rasulullah SAW. Di mana dia mengarah, di situ dia menyaksikan baginda Rasulullah. Wa yushahiduna ma 'atahu Allah 'azza wa jalla wa ma akramahu Allah bihi mimma la yutiqu ghairuhu. Dan dia menyaksikan, ya, hal-hal yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad yang enggak mampu orang lain menerimanya. Wa yushahiduna ghairuhum minal makhluqat, juga dia menyaksikan yang lain dari kalangan para nabi dan para malaikat. Wa yushahiduna ma 'atahu Allah minal karamat,
juga hal-hal yang diberikan oleh Allah berupa kemuliaan untuk mereka saksikan semua. Iya. Tapi dari semua yang mereka saksikan, dia juga menyaksikan apa? Tali temali yang saling terikat antara satu nikmat dengan nikmat yang lain. Disebut wa syahidun al-madas sariyatan min sayyidil wujud ila kulli makhluk fi khuyutin min nurin fa'idah min nuri sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka nih kalau digambarin, mereka menyaksikan semua pemberian dan adzawat al-muqaddasah, ya, sosok-sosok mulia dan pemberian-pemberian yang dimiliki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua kayak ada tali-tali kayak terbuat dari cahaya yang kesemuanya tali temali itu bermuara kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Nyambung. Mumtadah ila dawatil anbiya wal malaikah alaihi salatu wa dawat ghairi min al-makhluqat. Semua mengalir ibarat listrik dari gardu, ya, dari satu kabel menjadi beribu-ribu kabel. Semua disuplai dari satu titik, yaitu dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa yashahidun a'da'a dzalika al-istimdad wa gharaib. Dia menyaksikan bagaimana proses pemberian itu yang semua berasal dari baginda Nabi langsung menyebar ke yang lain. Dia lihat berupa kayak cahaya yang berupa tali-tali. Kalau radhiyallahu ta'ala anhu, kemudian dia melanjutkan sisanya wala taqaddama ba'du shalihin fa khubza. Dia ulang pernah sebagian orang soleh lagi ngopek roti, potongan kecil roti, lagi dia ngopek, dia mau makan. Fanadhara bihi, dia lihat tuh, di situ ada Allah tampakkan kenikmatan para roti tersebut. Wa fi ni'mati ruziqa banu Adam, dan dia menyaksikan nikmat-nikmat yang ada dari semua kenikmatan yang diberikan oleh manusia. Ya, dari setiap yang dia pegang, yang dia nikmati itu ada sesuatu tampil di situ, dibuka tabirnya, ya. Qala fara'a fi dzalikal khubz, dan dia melihat di roti ini khaitan min nur, ada tali dari cahaya. Fatabi'ahu bi nadharihi, terus diikutin di tali, ditelusuri kemana ini tali, ujungnya kemana nih? Fara'ahu muttasilan bi khayti nurihi alladhi ittasala bi nurihi sallallahu alaihi wasallam. Dia lihat ini tali cahaya ini dari semua nikmat yang dimulai, yang dia lihat dari kopekan apa namanya roti, ya, itu semua bersambung, menyambung sampai semua bersambung kepada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fara'al khaytul muttasil bin nuril karim wahidan. Dia lihat tali yang berhubungan langsung kepada Nabi itu cuma satu. Thumma ba'da intadda qalilan, kemudian setelah tali itu terulur enggak jauh, langsung tuh tali apa? Ya tafarra' ila khuyut. Ya, langsung tali yang tunggal itu bercabang-cabang menjadi tali temali yang banyak. Kullu khaytin muttasilun bi ni'matin min ni'amin min ni'amil ghadawat. Semua tali tersebut yang bercabang dari tali baginda Rasulullah itu terpaut dengan semua zat-zat yang di situ Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan untuk makhluk itu. Itu yang dilihat oleh para aulia shalih. Makanya sebagian ulama aulia berkata apa? Law ghaba anni Rasulullah SAW sa'atan, ya, a'adatu apa namanya? Lama a'adatu nafsi minal muslimin. Atau kama qala. Andaikan saja lenyap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu detik aja dari pandangan saya nggak bakal kategorikan diri saya termasuk orang Islam. Dia sudah sampai derajat tinggi. Dia nggak yang dilihat semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita, ya,
setiap sholat kita disuruh salam kepada Nabi Muhammad SAW. Menggunakan al-kaful khitab. Kamu. Kaful khitab itu kata ganti ya yang diarahkan kepada orang kedua. Orang kedua itu orang yang diajak bicara. Biasanya orang yang diajak bicara itu bukan ghaib. Kalau orang ketiga itu ghaib, orang yang dibicarakan. Kalau orang yang diajak bicara itu hadir bagi Rasulullah SAW di hadapan kita. Bayangkan kalau kita lagi tasyahud pas mengucapkan assalamualaikum ayyuhan nabi Muhammad SAW, kita bayangkan Rasulullah ada di hadapan. Rasulullah ada di setiap kenikmatan yang kita lihat di muka bumi ini. Di situ ada Rasulullah. Nah dari sini kita bisa paham betapa luar biasanya budi bagi Rasulullah SAW buat makhluk hidup yang lain. Bahkan untuk para anbiya yang lain, bukan kita ada sebagai umat. Qala tilmidu Sayyidi Ahmad ibn al-Mubarak wa sahib al-hikayah wa sahib al-hikayah wa syekh Nasr. Ya. Kemudian muridnya berkomentar, yaitu Sayyid Ahmad bin Mubarak. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu guru saya, yaitu Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, wa laqad waqa'a li ba'd ahli al-Khidlan. Ada satu kisah lagi menarik. Itu bisa saksikan beberapa saudara-saudara kita seagama ya sama seperti ini yang lagi dikisahin. Ada satu peristiwa terjadi antara dirinya dengan salah satu orang yang nasallallahu salamah, Mas. Istilahnya ada pada dirinya ciri-ciri kesengsaraan buat dirinya. Dia berkata si orang ini, laisa li min sayyidina Muhammad SAW illa al-hidayah ila al-iman wa aman illa al-hidayah ila al-iman wa aman nur imani fa huwa min Allah azza wa jalla. Dia bilang ke Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, Rasulullah SAW ya nggak memiliki apa-apa dari saya kecuali Rasulullah dia menggiring saya untuk mendapatkan cahaya iman. Udah enggak? Hanya itu Rasulullah. Adapun cahaya iman itu sendiri berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bahasakan seperti ini, walaupun hakikatnya memang benar, tapi dia ada maksud jelek di hatinya, ingin mengurangi kadarnya bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala lahu salihun, berkatalah orang-orang saleh kepadanya, Ara'aita in qata'na ma baina nuri imanik wa baina nurihi wa abqaina laka hidayah allati dzakarta atadhabiran. Hei fulan, ente bilang ente enggak mendapatkan apa-apa dari Nabi kecuali cuma hidayah aja. Selebihnya semua dari Allah. Enggak melalui Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad cuma dunia cuma ngasih hidayah doang. Yang lain-lain itu dari Allah. Ya, bukan dari Nabi Muhammad SAW. Yaudah, kalau emang ente bilang gitu, ente rela gak kalau saya mau putus ya cahaya iman antara engkau dan baginda Nabi Muhammad SAW, dan hanya hidayah yang engkau akui itu berasal dari Nabi, itu aja yang kita gak putus. Selebihnya kita mau putus. Nih, istilahnya al-awliya ini buat bayar tasarruf. Dia mau bikin satu tindakan ya untuk membuktikan kepada orang yang berkata seperti itu. Maka yaudah, saya itu, coba lakuin. Kalau radhiyallahu anhu berkata dia, "Famatamma kalamu," baru aja dia bilang na'am, nggak jauh dari ucapan na'amnya dia, hatta sajada lis-salib wa kafara billahi wa rasulih. Langsung ini orang sujud ke salib dan kufur kepada Allah dan kepada Rasulullah. Wa mata ala kufri, dan mati dalam keadaan kufur. Waliyadzubillah, karena ucapannya yang kurang ajar itu. Alhamdulillah bisa dibalik. Nas'alullah ta'ala salamah. Semoga kita mohon kepada Allah keselamatan, wal himayah dan perlindungan, taufik wal hidayah serta taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, karena semua bersumber dari baginda. Ini kisah dinukil ahlan usaha.
Ini kisah dikutip dari kitabnya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani sendiri yang berjudul Hujjatullah al-Alamin, ya, karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Jadi seperti ini kira-kira gambaran budinya baginda Rasulullah SAW terhadap umat. Oleh karena itu patutlah kita tidak membalas budi tersebut walaupun kita nggak mampu. Paling nggak kita berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, jazallahu ta'ala anna afdala ma jaza bihi mursalan amman ursila ilaihi. Semoga Allah membalas baginda Nabi Muhammad SAW, ya, kebaikannya mewakili kita sebaik-baiknya balasan yang Allah berikan kepada seorang Rasul terhadap umatnya, ya. Seperti itu kira-kira. Wahal ibarat katanya min qawlihi fajazahullahu ila akhir ibarat Imam Syafi'i, dan ibarat yang saya kutip yaitu fajazahullah itu ibaratnya Imam Syafi'i, ya, imam kita radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoinya. Naqaltuha min risalati, saya kutip itu ibarat dari kitab risalahnya dia dalam ilmu usul allati rawaha, yang diriwayatkan, ya, kitab tersebut oleh sahabatnya yang bernama Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Ar-Rabi' bin Sulaiman ini perawi mazhab jadid Imam Syafi'i, mazhab yang dibentuk di Mesir. Adapun perawi mazhab qadim ada banyak, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, terus Al-Buwaiti, itu perawi mazhab qadim. Adapun Ar-Rabi' bin Sulaiman rahimahullah ta'ala ini perawi mazhab jadid, di antaranya diriwayatkan risalah karya tulisnya Imam Syafi'i terkait ilmu usul fikih, ya, Ar-Risalah. Ya. Begitulah kemampuan Imam Syafi'i mentakbir bahasa yang pada hakikatnya nggak bisa kita mentakbirnya, hanya kepada Allah kita menyerahkan, ya, harapan kita agar bisa Nabi Muhammad SAW dibalas. Ada satu fadilah, ada keutamaan, ada amalan penting saya mau kasih nih. Saya dapat dari guru saya, ya, di dalam kitab Amalul Bolehnya Abdul Hasan Abdul Rahman Syadri. Di antara amalan yang patut kita lazimkan, ya, setiap habis sholat sunnah ba'diyah isya kita baca 10 kali jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Semoga Allah membalas budi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana pantasnya buat baginda Nabi Muhammad SAW. Dibaca 10 kali. Katanya barang siapa yang membaca ini 10 kali, ya, ini membuat capek para malaikat penulis kebaikan sampai subuh belum selesai menulis kebaikan kita. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat surah Baqarah Isya. Ayo dibaca bareng-bareng. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu balas budi baginda Nabi Muhammad SAW terhadap kita dengan balasan yang pantas Rasulullah terima. Iya. Nah, insyaallah itu diamalin, insyaallah kebaikannya luar biasa. Luar biasa. Juga ada satu redaksi
selawat kepada Rasulullah SAW yang menggambarkan bahwa Rasulullah SAW itu menjadi dasar dari segala sifat dan asma yang ada di muka bumi, ya, yang Allah ciptai. Itu dinisbatkan redaksi selawat ini kepada Syekh Abdul Hasan Asyadili. Syekh Abdul Hasan Asyadili baca selawat ini 3 kali, katanya senilai dengan baca 300 kali selawat. Ya. Redaksinya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wasirris sari fi sa'iril asma'i was sifati wa ala alihi wasallam. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada cahaya yang dzati, yang sebenarnya. Cahaya yang ada ini cahaya imbasan. Cahaya inti ada di situ, ibarat matahari. Sumber cahaya, bulan cahaya itu bukan cahaya hakiki, tapi diterima dari matahari. Iya, kalian kan dengar semua nikmat benang cahayanya bermuara pada baginda Rasulullah. Dia sumber cahaya yang sengaja memang Allah ciptakan sebagai cahaya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati was-sirris sari, dan juga kepada rahasia Allah. Nabi Muhammad adalah rahasia. Nggak sampai detik ini kita nggak tahu hakikatnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita baca syama'il, semua kitab syama'il kita baca, nggak akan kita bisa mengetahui hakikat pribadi mulia bagi Rasulullah SAW. Jadi Nabi Muhammad akan tetap menjadi rahasia buat diri. As-sirris sari, rahasia yang mengalir. Keberadaannya bisa ilal asma wa sifat, di semua nama-nama benda, nama-nama sifat yang ada, ya, bahkan ya dalam, kalau kita lihat di kitab Ar-Raqaiq itu Rasulullah SAW disebut al-hadrah al-wahdah, hadratul wahdah, ya, itu datang setelah al-hadrah al-ahadiyah. Al-hadrah al-ahadiyah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita mensifati Allah dengan sifat-sifat, dengan asma-asma, masih ahad al-ahadiyah. Sebelum keluar ini sifat, ada hadrah al-wahdiyah, al-wahdah, hadratul wahdah itu Rasulullah SAW. Baru habis itu al-hadrah hadratus sifat wal asma. Hadratus sifat wal asma. Baru saat Allah cipta. Jadi sekarang semua yang Allah ciptakan ini, ya, kata Habib Abdullah bin Mahsin, setiap ciptaan itu punya 2 nama. Nama zahirnya sama nama batin. Nama zahirnya itu namanya dia, batu ya batu namanya. Ada nama zahir, itu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang artinya tersembunyi balik nama tersebut. Jadi semua yang ada di lihat ini semua ada nama-nama Allahnya. Ya. Nah, di balik nama Allah itu ada sirrul Muhammad, as-sirrul Ahmadi sudah. An-nurul Muhammadi was-sirrul Ahmadi. An-nurul Muhammadi, cahaya hidayahnya yang kita rasakan sejak di alam zahir. As-sirrul Ahmadi itu dia tadi, yang ada di balik semua asma dan sifat. Ini kita berselawat kepada pribadi ini yang punya cahaya dan rahasia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. An-nurul Muhammadi was-sirrul Ahmadi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin an-nuril dzati was-sirris sari fi sa'iril asma'i was sifati, di seluruh nama-nama dan sifat, wa ala alihi wa barik wasallam. Baca 3 kali. Ini juga di antara amalannya Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Ya, datuknya Al-Idrus. Ya. Habib Abdullah itu di antara wiridnya itu baca membaca. Cuman subhanallah belum tercatat tuh di kitab yang ada bagi kita. Al-Habib Ali bin Salim, ya, bin Syahab pernah minta sama saya, ya Hasan, ini Hasan gimana ya? Ayatnya aku mencetak, apa perlu lagi kita tambah lagi? Ya terserah. Kalau kalian dapat isyarat, kalau udah dapat isyarat dari Habib Ali, kalau ente mau tambah selawat ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad an-nuril dzati
والسر الثاني في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ya saya kira sampai di sini dulu kajian kita. Yang berikutnya adalah waminha, dan diantaranya adalah apa tujuan kita mempelajari syama'il bagi Nabi Muhammad SAW. Anna ma'rifat syama'il al-syarifah tastad'i mahabbat. Nah, baru timbul cinta kita kepada Rasulullah. Pertama kita mau tatap bagi Nabi, ya kan? Paling enggak kalau kita nggak bisa tatap, kita dengerin sehingga bisa tergambar wajah bagi Nabi di hadapan kita. Habis itu kita pengen mendekat lagi, kita mau muji-muji dia supaya ada kebaikan yang diberikan kepada kita. Ya. Habis itu apa? Udah kita deketin, udah kita lihat, kita deketin, kita melantunkan kalimat-kalimat indah di hadapannya. Terus apa? Kita berusaha memberikan apa yang bisa kita berikan sebagai balasan kebaikannya untuk kita. Nah, baru di situ nanti akan timbul mahabbah, cinta kita kepada dia, ya, yang merupakan inti pengkabulannya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita mau dicinta oleh Allah, cintai baginda Rasulullah SAW. Wasilahnya dengan mengenal dia, insya Allah kita bisa. Kata pujangga apa? Kalau tak kenal maka tak sayang. Dari mata turun ke hati. Mau kenal, kalau nggak kenal nggak sayang. Nah, kita kenalin Nabi Muhammad, kita berusaha mengenal baginda Nabi melalui kitab Syama'il ini, insya Allah akan tumbuh cinta tulus kita kepada baginda Rasulullah SAW yang akan membuahkan al-ittiba, ya, benar-benar mengikuti jejaknya baginda Rasulullah SAW. Ya, sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sekalian, sebelum memulakan doa, nanti setelah doa para jemaah nggak usah pakai salaman dulu, langsung ada satapan jasmani di sebelah, dan para guru-guru langsung ke rumah Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil kulli waqtin wa hin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'in wa ala alihi. ولما نضغ الفكر من ترى الأوصاف والمجيد والإبداع توجهت إلى ضيف الرسائل سيدي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتقول الله وعلى باب عزته تحط الرحل قد شاء منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأخبار في كل موطن من مواطن القرب ومقر وسيم إمدادك في عبادك وساقكوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص بك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أكوابنا وتقرباتنا بجميل رعايتك وحسين
وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا بهذا الحبيب من الحاضرين، وبطريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا طمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمن بما أمن، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره ووالاه ووقره، وعم ببركته وشرف لجهة أولادنا ووالدينا وأهل بدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واقصد لنا بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد بإذنك على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا بربي في الحشر الحسين جميع البلايا، وبلهجة البكي من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك القائمين، وإذا توفيتنا توفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير الأجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.